Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alfira Zahra Amara dengan NPM 23011030101059. Kali ini kita akan membahas studi kasus perusahaan BZI untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen biaya strategis. Latar belakang perusahaan sendiri, perusahaan BZI adalah sebuah perusahaan manufaktur besar yang sedang mengalami tekanan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi biaya produksi. Manajemen perusahaan memutuskan untuk mengimplementasikan transformasi digital dengan menggunakan teknologi industri 4.0 seperti Internet of Things atau IoT, analitik data besar atau big data analisis, dan otomatisasi. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkan proses produksi dan meningkatkan efisiensi. Namun, perubahan ini memerlukan investasi awal yang besar dan memerlukan sedikit perubahan signifikan dalam penganggaran induk perusahaan. Dari kasus tersebut, dapat kita ambil beberapa pertanyaan untuk meneliti bagaimana perusahaan dapat mengambil keputusan yang bijak. Yang pertama itu adalah bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur. Yang kedua, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka. Yang ketiga, itu bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah yang diharapkan. Kita akan membahas pertanyaan yang pertama dulu. Bagaimana strategi transformasi digital dapat mempengaruhi proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur? Jadi, strategi transformasi digital secara signifikan mengubah proses penganggaran induk di perusahaan manufaktur seperti BZI dari yang bersifat manual dan reaktif menjadi proaktif, berbasis data, dan berorientasi masa depan. Yang pertama itu adalah perubahan prioritas alokasi dana. Fokus anggaran bergeser dari biaya operasional manual ke investasi teknologi seperti IoT, Big Data, dan otomatisasi. Hal ini menekankan bahwa biaya jangka panjang dan meningkatkan efisiensi, meski membutuhkan revisi anggaran tahunan dan perencanaan strategis. Yang kedua itu ada pendekatan berbasis data. Penganggaran menjadi lebih akurat dan real-time berkat analisis data dari sensor dan sistem digital. Estimasi lebih dapat dan responsif terhadap perubahan operasional mengurangi risiko kelebihan dan kekurangan anggaran. Yang ketiga ada integrasi lintas fungsi. Digitalisasi menuntut kerjasama antar departemen, dari departemen produksi, IT, keuangan, dan SDM, sehingga anggaran disusun menjadi terpadu untuk menghindari inflasi dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana. Yang keempat ada perubahan horizon waktu. Fokus penganggaran bergeser ke jangka panjang dengan analisis investasi teknologi atau NPV dan ROI. Model rolling budget lebih sesuai untuk memantau kemajuan digital secara berkala. Secara keseluruhan, transformasi digital menjadikan penganggaran induk BZI lebih adaptif, strategis, dan berorientasi pada nilai jangka panjang. Keberhasilannya tergantung pada kesiapan SDM, manajemen perubahan, serta keselarasan anggaran dengan tujuan digitalisasi perusahaan. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua adalah apa saja tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan dalam mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk mereka. Mengintegrasikan strategi transformasi digital ke dalam penganggaran induk menghadirkan berbagai tantangan bagi BZI, terutama dalam menyeimbangkan investasi besar dengan kebutuhan operasional harian. Jadi ada beberapa, yang pertama itu ada ketidakpastian manfaat finansial. Sulit mengukur ROI investasi digital di awal karena manfaat baru terasa dalam jangka panjang, menimbulkan risiko defisit anggaran. Mitigasinya dengan simulasi skenario dan analisis prediktif. Yang kedua itu, biaya awalnya itu cenderung tinggi. Investasi teknologi dan pelatihan dapat mencapai 30 hingga 50% dari anggaran tahunan, menekan arus kas dan menunda proyek lain. Solusinya dengan cara mencari pendanaan eksternal dan pengelolaan kas yang lebih efisien. Ketiga itu ada resistensi internal. Penolakan dari karyawan terhadap perubahan digital dapat menghambat implementasi dan menambah biaya. Dapat diatasi melalui komunikasi terbuka dan program perubahan budaya. Yang keempat itu adanya keterbatasan keahlian digital.
Kurangnya tenaga ahli akan membuat pemanfaatan teknologi tidak optimal dan berisiko boros pada anggaran. Perusahaan perlu melakukan pelatihan atau bekerja sama dengan konsultan eksternal. Dan yang terakhir itu adanya resiko integrasi sistem. Integrasi teknologi baru dengan sistem lama sering menimbulkan biaya tambahan dan dapat keterlambatan. Ini dapat diminimalkan dengan penerapan bertahap dan uji coba sistem. Secara keseluruhan, tantangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital perusahaan tidak hanya bergantung pada dana, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam mengelola perubahan, meningkatkan kompetensi digital, dan menjaga keseimbangan antara investasi jangka panjang serta stabilisasi keuangan jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana perusahaan dapat memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital memberikan nilai tambah yang diharapkan? Untuk memastikan bahwa investasi dalam transformasi digital benar-benar memberikan nilai tambah yang diharapkan, perusahaan perlu mengadopsi pendekatan yang sistematis dan terarah. Proses ini tidak hanya berfokus pada implementasi teknologi, tetapi juga mencakup evaluasi dan pemantauan berkelanjutan agar setiap langkah investasi selaras dengan tujuan bisnis perusahaan, serta peningkatan efisiensi, penurunan biaya, dan optimalisasi kinerja operasional. Berikut ada langkah-langkah agar perusahaan dapat memastikan investasi digitalnya menghasilkan nilai tambah yang nyata, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperkuat daya saing secara berkelanjutan. Yang pertama ada evaluasi berbasis kinerja. Setiap investasi digital harus dikaitkan dengan KPI yang terukur seperti peningkatan efisiensi produksi sebesar 20%, agar hasil dan penyesuaian anggaran dapat dievaluasi secara objektif. Yang kedua itu ada analisis biaya dan manfaat atau cost and benefit. Gunakan metode seperti MPV untuk membandingkan biaya dan manfaat ekonomi jangka panjang, sehingga investasi difokuskan pada proyek dengan ROI yang tinggi. Yang ketiga itu ada implementasi bertahap. Ini dapat dilakukan dengan cara mulai dengan pilot project pada satu lini produksi guna menguji efektivitas teknologi sebelum penerapan penuh, sehingga risiko kegagalan dapat diminimalkan. Yang keempat itu pelatihan dan perubahan budaya. Tingkatkan kompetensi digital karyawan dan bangun budaya inovatif agar adopsi teknologi berjalan efektif di seluruh organisasi. Yang kelima itu ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Lakukan pemantauan secara real time melalui dashboard digital untuk memastikan kinerja investasi sesuai dengan tujuan strategis dan tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Lakukan pemantauan real time melalui dashboard digital untuk memastikan bahwa kinerja investasi sesuai dengan tujuan strategis dan tetap relevan dengan perkembangan teknologi. Baik, kita telah membahas kasusnya secara keseluruhan dan kita telah membahas apa saja yang dapat dilakukan perusahaan agar dapat meminimalkan kerugian dan memaksimalkan laba dari transformasi teknologi. Dapat kita simpulkan bahwa transformasi digital mengubah penganggaran induk BZI menjadi lebih proaktif, berbasis data, dan efisien tentunya. Meski menghadapi tantangan seperti biaya yang tinggi, ketidakpastian manfaat, resistensi internal, dan keterbatasan keahlian digital, hal ini tentunya dapat diatasi melalui evaluasi berbasis kinerja, analisis biaya dan manfaat, dan implementasi bertahap, pelatihan SDM, serta monitoring berkelanjutan. Dengan strategi yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta memperkuat daya saing jangka panjang. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.